Oke, thank you guys. Kita mulai masuk topik ya. Jadi aku tadi gereja khotbahnya Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Yang pertama ya, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, thank you. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu, kata dia, kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi teman-teman, menurut kalian gitu ya, apa sih yang membuat, ya ini kelakuan manusia, apa sih yang membuat manusia itu bertengkar dan dari manakah datangnya sengketa? Ini dibahas loh dalam Yakobus 4. Wow, thank you Superboy. Ya, silakan. Kalau udah bahas Alkitab, nggak ada yang mau bahas. Orang ini nafsunya cuma Tritunggal. Hari ini ibadah 3 kali, host. Jadi silakan dulu teman-teman yang lain. Saya nyimak dulu, nanti saya tanggapi. Ya, siap. Mungkin saya tadi belum ya. Oh, Pak Hianter belum ya? Iya. Boleh tanya? Jangan, Bro. Begini ya. Saya kan Kristen ya. Dari kecil memang ikut papa saya agama Kristen. Sedangkan mama saya adalah Muslim. Dan sekarang kan ya lagi merayakan itu ya, hari besar agama Muslim ya. Jadi abang kan kita ada bertiga ya, 3 saudara. Abang saya ikut mama saya, sedangkan saya sama kembaran saya ikut papa saya gitu. Nah, pernah ada saudara ngomong ke saya, saudara dari ibu ya, kan Muslim ya, kenapa sih gak ikut mamamu gitu. Itu udah dulu pertanyaan itu. Tapi pertanyaan itu selalu muncul gitu loh ke pikiran saya. Karena kan saya sudah mengimani Kristen ya, udah 30 tahun ya. Tapi pertanyaan itu selalu muncul gitu loh. Apalagi sekarang kan hari raya Lebaran ya. Jadi maksud saya gini, kalau tiba-tiba saya kalah iman ya, saya sih nggak mau ya, cuma tiba-tiba ya. Karena kan ya begitu tadi saya bilang kan, saudara-saudara saya kan selalu bilang ya ikut dong agama mamamu gitu kan. Kalau karena kan agama itu bukan main-main ya, saya tahu ya. Cuma saya bingung gitu dengan pernyataan dari saudara, apalagi ibu saya sendiri pernah ngomong, kalau kamu masih Kristen, bagaimana mendoakan saya, ibu saya. Nah itu jadi pertanyaan banget untuk saya gitu loh. Bagaimana menurut Anda? Oke, saya bantu. Kalau itu bagian saya aja ya, jadi gampang. Kalau untuk mau melahir barukan papa mama, bahkan cara mendoakan mereka. Jadi simple aja, jangan buat yang ribet-ribet gitu ya. Jadi kenapa mereka mesti gitu ya didoakan untuk keselamatan? Mungkin dimulai dari bisa tentang Yohanes 3 ya. Coba dibaca Yohanes 3. Yuk kita belajar bareng-bareng. Sorry.
host, kayaknya dia nih yang lagi yang lagi bimbang. Dia mau bertahan di Kristen atau mau pindah ke mamanya gitu. Jadi kayaknya dia yang lagi bingung mau bertahan atau gimana. Jadi bukan dia mau menginikan keluarganya gitu. Thank you. Ke dirinya ya. Yuk baca Yohanes 3 yuk Pak yuk. Saya dulu ya kitabnya. Bentar ya. Sebetulnya sih gampang ya Pak siapa nih? Sorry host, saya sedikit potong. Sebetulnya kan ada di Injil bahwa mengatakan bahwa tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa lewat aku, kan kata Yesus begitu. Nah kalau kita udah Kristen dari lahir, harusnya kita percaya itu. Nah kalau percaya itu tidak perlu dibuktikan gitu loh. Kenapa tidak? Tapi memang gini Pak. Tapi memang sama gini seperti Pak. Thomas juga Tapi kan, gini, Pak. dia mau buktiin gitu. Nah kita memang udah dari kecil lahir, kita belajar agama Kristen, kan kita cinta kasih, nggak ribut sama orang, nggak apa-apa. Nah itu kan bagus lah. Tapi intinya kembali ke kalau Bapak ini sering ke gereja, harusnya sih enggak kali ya. Tapi ya udahlah, itu kembali. Tapi menurut saya Pak Ton Yusuf, mereka ini banyak yang KTP Pak, Kristen tanpa pertobatan. Seseorang yang imannya tanpa pertemuan dengan pribadi Allah, saya pastikan semuanya tidak masuk dalam kehidupan yang kekal, bahkan dalam mindset dan pengertian. Kenapa dia juga takut bahwa dia akan pindah lagi? Iya. Kenapa dia takut bakalan pindah lagi? Karena itu KTP Kristen tanpa pertobatan Pak. Jadi kalau Bapak bilang nggak mungkin lah Anda udah gereja tiap hari. Oh no, saya sangkal Bapak di sini. Ini happen, Hunter ini happen. Makanya saya mau ajarin dia. Ya coba buka Pak Yohanes 3. It does happen. Yohanes 3. Kita bahas Yohanes 3 itu percakapan Nikodemus dengan Yesus. Kita coba kulik ayat 1 sampai ayat 6. Yang lain tolong tenang ya, biarkan host. Yuk kita baca Pak, ayat 1 gimana Pak? Ketika Bapak seperti itu tidak terdengar suaranya. Aku nggak pegang laptop lagi ya. Ya. Mesti harus. Bisa Pak? Bisa dibaca? Atau Bapak mau butuh bantuan saya bisa buka laptop bentar. Boleh. Soalnya satu HP ini. Oke. Pakai handphone saya aja. Handphone saya ada dulu. Oke. Ini Bapak coba baca ya. Coba Pak, Yohanes 3, coba ayat 1. Yohanes ayat 1 ya. Iya. Bisa ke atas sedikit, ketutup itu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus sampai ayat 6. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu. Stop. Jadi kita sampai di ayat 6. Jadi kalau dibahas Pak, saya singkat cerita aja ya Pak. Ini Nikodemus ini nggak ngerti apa maksud Yesus. Dia bilang apa?
Ayat 3, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Nikodemus nanya, gue udah lahir, gue mau dilahirkan kembali gimana ke rahim ibu gue? Kata dia, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari roh, apa katanya? Engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh, dan apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Iya, thank you Pak Alius, hati-hati ya. Jadi Pak, ini sebenarnya yang sejatinya Bapak belum alami, yaitu kelahiran baru Bapak bersama roh Allah. Singkat ceritanya gini Pak, aku selalu kasih analogi ya. How come seseorang bilang ya rumah dia di surga, padahal dia nggak pernah dilahirkan dari surga. Contoh, gua namanya Rosa Sianturi ya. Gua dilahirkan oleh Sianturi. No matter what happen, ketika gue lagi di Jakarta, gue lagi di Singapura, di Amerika, gue tetap dipanggil anak Sianturi. Karena itu rumah papa mama gua, dari keluarga Sianturi. Karena gue anak Sianturi. Jadi, kalau Bapak bilang Bapak anak sorga, kalau Bapak dilahirkan dari sang Bapak sorga. Jadi nggak bisa seseorang bisa mengklaim dia masuk sorga. Yuk kapan lahirnya? Kalau gue gitu, secara dagingnya. Jadi kalau Bapak dilahirkan secara daging, sudah Pak Yanter. Tapi apakah Bapak sudah dilahirkan oleh roh? Dan Yesus berkata apa? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia tahu jalan kebenaran itu adalah Yesus, tapi dia tidak mengenal. Dia tidak mengenal pribadi Yesus. Makanya Yesus bilang apa? Di ayat 13 nanti dia bilang apa? Aku berkata-kata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan bersaksi tentang apa yang kami lihat. Jadi dia itu tidak mengerti gitu loh. Dia tidak mengerti bahasa-bahasa surgawi gitu. Jadi bagaimana supaya Bapak mengalami pertemuan pribadi dengan roh Allah? Yaitu Bapak harus dilahirkan kembali oleh roh Allah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana supaya Bapak teguh imannya gitu ya, ketika ketemu lagi dengan keluarga. Clear Pak, sampai detik ini keluarga Bapak mencari jalan lurus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi Bapak nggak perlu ragu gitu loh Pak. Kenapa kita mencari jalan lurus? Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan lurus itu Pak Yanters. Akulah kebenaran itu Pak Yanters. Dan akulah kehidupan. Makanya BAB pernah bilang kan BAB kan pernah masuk room saya. Dia bilang, Yesus tidak pernah bawa agama, karena dialah jalan itu. Dan dia bilang apa? Yesus tidak pernah bawa agama. Dan dia bahas banyak ayat-ayat Alkitab. Karena dialah jalan kebenaran itu. Jadi Bapak nggak perlu ragu-ragu mencari jalan lurus. Setiap hari kan teman-teman Bapak tadi ataupun adik-adik Bapak, saudara-saudara Bapak, kan mereka wajib kan Pak, kalau kita mau sholat pasti membaca sholat Al-Fatihah. Sholat Al-Fatihah itu, baca sholat Al-Fatihah itu surah Al-Fatihah itu wajib Pak. Kalau Bapak tidak baca surah Al-Fatihah, doa Bapak batal. Doa Bapak nggak sampai. Nah, arti daripada surat Al-Fatihah itu Bapak paling ngerti kali ya. Nah, artinya adalah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan lurus. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan lurus itu. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, itu tadi. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan surga. Sama Pak, berhubungan. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sama seperti kepada Nikodemus tadi. Dia ngomong sama Nikodemus, engkau adalah rabi yang diutus oleh Allah.
Jadi Bapak, Pak Yanter, nggak perlu goyah. Oke, thank you Miss Gina. Bapak nggak perlu goyah untuk misalnya dipertanyakan kembali untuk tentang keimanan Bapak. Yesus adalah jawaban pertanyaan Bapak selama ini, yang berkata I am the way, the truth, and the life. Gitu loh. Jadi silakan Pak menggunakan ayat ini bahwa Yesuslah yang akan membawa Bapak jalan ke sorga. Amin. Cuma Tidak ada Pak kitab suci, tidak ada kitab suci yang lain yang menawarkan kepastian sorga. Ada nggak Pak? ya saya ini nggak ada. Nggak ada. Saya udah baca Pak, nggak ada. Yang berani mengklaim hanya Yesus. Berarti pertanyaannya Pak Yanter, siapa Yesus ini sampai berani mengklaim sorga? Kalau saya pakai logika Pak, ada seorang nabi mengklaim tentang seperti ini, artinya dia siapa? Berarti dia adalah Allah tersebut. Dari mana Pak Yanter tahu dia adalah Allah? Yohanes 1 ayat 1 Pak. Dia berkata seperti ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 judulnya adalah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi siapakah Yesus? Firman Allah. Clear Pak, semua pertanyaan-pertanyaan Bapak itu semua ada. Makanya mulai hari ini Pak Yanters baca Alkitab saat teduh. Nanti doanya gini Pak, saya mau bantu Bapak doanya ya. Nanti malam Bapak boleh berdoa. Bukanya Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jika kamu mengaku menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Jadi nanti Bapak doa aja. Pertama minta pengampunan dosa, terus Bapak bilang gini, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku meminta Roh Suci, Roh Allah yang selalu memimpin aku dalam kehidupanku sehari-hari. Aku berdoa biarlah Yesus menjadi master di dalam hatiku yang berkuasa atas hidupku. Tuhan, bimbing dan ajarilah aku untuk mengenal keutuhan pribadimu. Udah simple Pak, gitu doang. Nanti Bapak setiap hari berdoa Yesus sebagai center, Yesus sebagai master, Yesus yang berkuasa dalam hidup Bapak. Saya percaya Roh Suci yang akan menuntun Bapak, Roh Kudus yang akan menolong Bapak untuk mengenal yang tadi Bapak bilang, siapa Allah yang Bapak sembah itu. Karena saya Pak, waktu umur 17-18 saya bertanya siapa dia sebenarnya. Karena agama di dunia ini banyak. Dan begitu kerennya Allah itu, firman-Nya berkuasa. Mbak Rosa, apakah saya yang salah? Bukannya Yohanes 3 yang dibaca 3 kali baptisan, lahir baru itu Kak, desain. Itu bicara tentang lahir baru. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan Pak Yanter, semakin percaya nggak bahwa Yesus adalah jalan lurus tersebut? Oh iya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Cuma ya emang sih saya sih kadang goyah kadang enggak ya. Selalu pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul gitu kan. Makanya tadi saya bilang ya, kalau kumpul keluarga nih apalagi besok ya pasti kumpul kan. Nah itu pertanyaan lagi nanti ada lagi. Salah satunya begini, ibu itu kan Muslim. Bagaimana jika dia meninggal? Pasti doanya nggak akan nyampe. Itulah dia. Pertanyaan itu kadang nggak bisa saya jawab. Guys, ada yang bisa bantu pertanyaan dia guys? Mozart mungkin? Iya Pak. Selamat malam Mbak Hos. Thank you. Selamat semuanya. Raja Rimba. Ya, selamat malam. Sebentar ya Raja Rimba ya. Iya Kak. Jadi Oke.
pertama Pak Hiantes harus kuat iman dulu, dan tadi kan Kakak Rosa sudah menguatkan iman Bapak. Jadi begini Pak, kita lihat kisah dari Abraham ketika meminta pengampunan terhadap Sodom dan Gomora. Di situ Tuhan berkata, dari 100 orang percaya aja kota ini akan kuselamatkan. Ditawar lagi 50 orang percaya, kota ini diselamatkan. Sampai ditawar sampai 1 orang percaya aja kota ini diselamatkan. Bapak juga bisa harus yakin bahwa dengan kepercayaan Bapak kepada Tuhan, Tuhan mampu mengutus Roh Kudus kepada keluarga Bapak untuk menyelamatkan keluarga Bapak. Bapak nggak perlu takut karena kita percaya Allah yang hidup, Allah yang mampu bermujizat. Tidak menutup kemungkinan bahwa dari iman Bapak, Roh Kudus itu bisa datang menyertai keluarga Bapak sehingga keluarga Bapak bisa percaya. Jadi soal doa, kalau Bapak bertanya bagaimana, ya Bapak yang berdoa. Orang tua Bapak kan berdoa kepada Tuhan yang salah. Bapak mengenal Tuhan yang benar, Bapak sampaikan dalam doa Bapak. Bukankah dia berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itu perkataan Tuhan yang hidup, Pak. Lalu dalam Yesaya 45 ayat 23 bunyinya begini, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Saya ulangi, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi apa yang dikatakan Allah itu kekal. Jadi ketika dia katakan mintalah maka akan diberikan, dia akan berikan. Nah, dari Bapak, cara memintanya gimana? Itu yang nanti diajarkan Kakak Rosa. Untuk lebih mengenal Tuhan, itu kan caranya Kakak Rosa dan Kak Siska. Bang Moja, Bapak itu siapa Bang Moja? Bentar Pak, Islam punya adab kan? Pak, Bapak pelan-pelan. di sini dulu ya. Oke, aku turun nih guys, maaf ya guys. Kami beda-beda ya guys. Ini ada seseorang yang butuh imannya dikuatkan. Kalian mau berdebat? Iya, lalu yang terakhir 1 menit Kak Hosea 1 menit. Ini pertanyaan saya ke Pak Hiantes, pertanyaan analogi. Saya kasih contoh Pak Hiantes. Misalkan Pak Hiantes ini adalah seorang pahlawan negara Indonesia. Pak Hiantes selalu melakukan hal yang baik untuk negara, membantu fakir miskin, menolong janda dan sebagainya. Suatu saat Pak Hiantes bawa kendaraan motor misalkan, gitu kan? Nah, Pak Hiantes ini lupa membawa SIM dan STNK. Tiba-tiba di depan ada operasi sweeping dan Pak Hiantes pasti ditilang. Pertanyaannya, apakah perbuatan baik Bapak kepada negara selama ini bisa membayar denda tilangan itu, bisa atau tidak? Coba Bapak jawab. 1 menit aja aku kasih ini. Coba Bapak jawab, bisa atau tidak? Ya diulang pertanyaannya. Ya, kesimpulannya, apakah perbuatan baik Bapak kepada negara bisa membayar denda tilangan waktu Bapak ditilang atau tidak? Jawab. Perbuatan saya kepada negara gitu ya. Iya, perbuatan baik Bapak kepada negara gitu kan. Nah, bisa nggak membayar denda tilangan ketika Bapak ditilang? Sepertinya enggak ya. Ya otomatis tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena perbuatan baik Bapak kepada negara itu tidak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran yang Bapak lakukan terhadap negara. Hukum negara bisa seadil itu, apalagi hukum Tuhan. Jadi Tuhan sudah berfirman, barang siapa yang melakukan dosa harus mati di neraka, upah dosa ialah maut. Ya kan, Yesaya 45 ayat 23 tadi kan jelas. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, berarti ketentuan ketetapan Tuhan itu kekal. Jadi perbuatan baik Bapak tidak bisa membawa Bapak ke surga. Makanya tadi Kakak Rosa coba jelaskan, semua manusia butuh yang namanya apa? Juru selamat. Nah, makanya kita mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dia bisa mengasihi Bapak. Ketika Bapak mengasihi dia, Bapak berdoa kepada dia, keluarga Bapak ya tidak menutup kemungkinan. Karena Tuhan Allah itu Tuhan yang hidup. Gitu Pak ya, jadi seperti itu. Amin, Pak. Terima kasih. Amin. Bu Siska, yuk cara menguatkan iman seseorang ini Bu. Ya Pak, siapa nih Pak Hiantes nih dimuridkan di mana selama ini? Maksudnya bergereja di mana? Maksudnya bergereja apakah sudah masuk di dalam pemuritan
atau belum. Kalau belum aku sarankan masuk ya. Jadi supaya kan di situ ada teman-teman komunitas gereja. Gitu loh. Jadi kalau Pak Yanters ini udah baptis belum? Udah lahir baru? Belum. Atau belum? Belum. Sudah. Oh, Sudah. Baptis Terus? dari Bukan. bayi dulu. Lahir baru belum? Tadi Oh, tadi aku baru baptis ajari lahir bayi. baru. Tadi aku baru ajari lahir baru. Oh, berarti belum ya? Belum. Ya, atau didoakan langsung aja Ros ini sekarang, Ros. Tadi aku udah ajari cara doanya. Mau aku yang pimpin atau gimana? Iya, pimpin aja, dia suruh niruin sekalian. Oke. Yo, berarti Bang Yanter nggak mau doa yang tadi yang ku ajarin di rumah aja gitu? Gimana? Maksudnya di sini atau Iya, tadi kan saya udah bagi tahu cara doanya. Mau di sini atau di kamar Bapak aja? Di rumah ya. Oleh di sini rame. Iya, benar. Tadi udah saya bagi tahu Bu, sistematisnya. Pertama pengakuan dosa, yang kedua Roma 10 ayat 10, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya berdoa Yesus yang berkuasa di dalam hidup saya dan yang bertahta, Dia yang memimpin saya, dan Roh Suci yaitu Roh Kudus yang akan terus menaungi, memimpin dan mengajari saya untuk mengenal pribadi Allah yang benar. Aku Iya. berdoa ya Tuhan, kiranya kekuatan Allah yang terus memberikan kepadaku semangat dalam membaca Alkitab, pengenalan akan Allah, ya kalau bisa dimuridkan gitu. Jadi doanya simpel aja. Jadi pengakuan dosa, terima Yesus. Udah, amin. ya setelah itu harus bergabung di komunitas gereja ya, Pak Yanters. Kalau enggak bisa, nanti gugur lagi imannya. Iya, mati lagi. Banyak kan anak bayi mati kan karena nggak makan. Bayi surgawi juga bisa murtad karena nggak pernah makan. Setelah itu harus bertekun di dalam pengajaran. Nah, terus juga apa ya? Baca firman, harus baca Alkitab, harus. Kalau enggak nanti ya gampang goyah imannya. Karena yang membuat firman Allah, yang membuat kita bertumbuh itu firman Allah. Gitu. Jadi tidak hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan, ya kita tahu ya Yesus itu firman Allah yang hidup ya kan, tapi firman Allah yang tertulis itu, Alkitab itu juga bisa membuat kita bertumbuh dan kita tertanam kuat di dalam Dia. Ya, itu kan tadi pertanyaan Bapak, biar tertanam kuat bagaimana, biar tidak goyah gitu kan. Oh gitu, harus bertekun di dalam itu, baca dan merenungkan firman, harus gitu ya, harus ya. Maksudnya kehausan akan Tuhan itu harus dimiliki ya. Biasa orang kalau lahir baru itu kan haus terus kan, haus untuk belajar, mengenali pribadi Allah. Melalui apa ya? Melalui firman. Kalau nggak melalui firman ya nggak bisa. Bukan melalui perdebatan loh, gitu loh. Bukan melalui dari room ke room terus mendengarkan perdebatan. Nanti tambah bingung. Apalagi mereka udah bahas Tritunggal, bingung Pak. Ini cara menguatkan iman dulu sih. Kayak saya dulu yang saya 17-18 tahun, waktu saya terima Yesus, di situ saya dimuridkan sampai detik ini. Gitu loh Pak. Jadi kita perlu dimuridkan supaya iman kita kokoh. Ya, cari gereja terdekat. Terus kalau maksudnya memang sudah mantap itu ya memberi diri dibaptis ya. Maksudnya kan yang dulu kan baptis bayi kan. Berarti belum baptisan lahir baru kan. Kalau menurutku ya baptis. Ya. Ya, terus cari gereja, berkomuniti, bersekutu. Nah, di situ nanti akan dijaga. Bapak di mana rumahnya, Pak? Saya orang Jakarta ini. Saya Jakarta juga, Jakarta Barat. Nah, kalau Bapak mau ke gereja saya boleh. Mana Bu gerejanya? Jangan lepas ini. Di Blok M. Di Blok M. Nama gerejanya apa Bu? Datang aja di Blok M, lantai 1, JK3 nanti.
Oh, mall ya, di mall. Ya, semua gereja di Jakarta mah di mall. Ya, mana sih gereja di Jakarta nggak mall, Pak? Udah nggak ada gedung. Ya, saya pikirnya kayak GPIB, GKI. Saya pikir seperti GKI juga ada di gedung, Pak. Ada. Jadi intinya jangan pernah sendiri ya. Kita itu butuh komunitas gitu loh, butuh gereja untuk bertumbuh. Tidak boleh sendiri. Kalau sendiri nanti diterkam serigala. Berjalan. Karena kita ini domba. Gereja mau gereja belanja, ya nggak apa-apa lah. After gereja, and then makan dan belanja lebih sehat. Elang, emang kamu nggak butuh Elang? Karena kita ini orang-orang yang masuk langsung keluar itu bagi gue yang nggak benar-benar mau mendengarkan firman sih, sumpah. Ketahuan otak kalian hanya untuk berdebat di sini. Karena kita ini hakikatnya domba. Domba itu nggak bisa sendiri, harus di dalam kumpulan domba. Gembala, dan dipimpin sama gembala. Jadi artinya harus di dalam kawanan. Kalau kamu di luar kawanan, yaitu nanti diterkam serigala itu. Di mall mana? Blok M tadi kan aku udah bilang blok. Kalian kepo dengan gereja gue. Mau gereja bareng, mau lihat Rosa. Astaga. Gak boleh gitu guys. Lihat Tuhan Yesus loh, astagfirullah. Maksud Bu Siska tadi, daripada Pak Yanter sini gak punya gereja, kalian kan udah ada gereja, gak usah lah pindah. Gak usah pindah-pindah, gak usah. Kami juga kerjaannya lebih ke ke suku-suku kami mah yang agama-agama Muslim. Biar agak banyak kita, jangan kita domba dipindah-pindahin lagi kandangnya. Ya, ini yang bagi yang belum punya gereja aja. Kalian udah di GBI, nggak usah lagi lah pindah-pindah. Jangan makan rumput sana sini loh. Itu Bapak Tom nanya kenapa gereja di mall. Ya memang banyak kan. Bahkan gedung-gedung pun saya rasa kayak GBI pun. Karena si Elang bukan orang Jakarta, Pak. Dia orang orang Purwokerto gitu. Dia nggak tahu kali di Jakarta itu nggak ada. Enggak sih, bukan gitu. Saya di Bali, Mbak. Saya di Bali. Tapi kalau saya emang Katolik, jadi kalau gereja Katolik nggak ada yang di mall. Dengar tuh kalau Katolik. Berarti si Elang ini Katolik, ketahuan. Jadi kalau di gereja Katolik nggak ada mall, Mbak. Gereja Katolik ada gerejanya gitu. Memang udah beli tanah segala macam gitu. Ya, kalau ada gereja di mall, kaya ya Pak, kaya. Saya di Bali, bukan di Purwokerto. Gerejanya besar. Kami sewa. Nggak apa-apa. Saya cuma kasih tahu aja, saya nggak begitu. It's okay, fine aja. Cuman intinya memang kita nggak biasa di mall sih. Emang belum tahu ada gereja di mall gitu. Ya, makanya thank you infonya Pak. Kan tadi Bapak bilang itu Katolik. Ya kalau Katolik nggak ada mall. Kalau Katolik buat gereja dengan perjuangan 15 tahun, 20 tahun. Nah itu Pak jawab, ya itu soalnya udah dijawab itu semuanya para orang Jakarta. Di Jakarta nggak ada gereja, semuanya di mall numpang. Iya betul, makanya kan gue bilang Elang ini tinggal di Purwokerto. Gue jelasin teman-teman, memang kayak gitu di Jakarta, udah nggak ada gedung. Di langit, mau di langit kau bangun Elang, mau di langit. Bangun Elang, bangun. Biar nanti aku yang nyewa. Nah kalau Pak Tom ini kan enak guys, diskusi gitu loh Elang, bukan kayak kau, entah apa maksudnya ngomong kayak gitu. Selamat malam Pak Damai Sejahtera, thank you GNG, always support me, okay? Tapi di sini gak ada orang bule kayak tadi malam ya guys ya. Right, oh my god. Saya izin turun ya.
Ya, thank you Pak Yanter. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bu, kadang kalau saya ada yang nggak ngerti ya saya tanya-tanya ya. Ya, aja nanti di MBM. Muridkan Ros, muridkan dia. Kukira Bu Siska mau teriak, salibkan dia. Kaos aku izin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kaos aku izin turun juga ya. Nanti kalau ada inilah Muslim atau bidat baru aku balik lagi. Ya, siap. Pantau ya, Bang Mozart ya. Ya, Thank you. shalom. Shalom. Closing dulu Pak Mozart. Udah keluar dia Bang Superboy. Oke guys, kita kembali ke khotbah ya. Jadi tadi khotbah hari Minggu tadi, yaitu tentang Yakobus 4 ya, katanya dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Gimana tuh Bu Siska? Ya karena kamu manusia duniawi. 1 Korintus 3 ayat 3. Coba baca. 1 Korintus 3 ayat 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Karena kamu masih manusia duniawi. Berhubungan ya guys. Karena Yakobus 4 tadi adalah hawa nafsu dan duniawi. Sama ya. Jadi 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Oke, karena kamu hidup sebagai manusiawi katanya kan. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu dan yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya katanya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah itu. Kalau udah khotbah pergi orang di sini. Karena manusia Saya siapa yang suka debat manusia duniawi. Beda Pintor. Kamu sudah luar konteks. Baca lagi ya Pintor ya. Dari manakah datangnya sengketa dan perselisihan, pertengkaran di antara kamu? Bukan debat. Pintor kamu nggak adil di konteks. Debat boleh ya, debat boleh guys. Cuman jangan ada sengketa dan perselisihan. Makanya saya bahas. Kenapa sih di dalam debat itu seseorang ada sengketa bahkan perselisihan? Yang pertama karena mereka berjuang untuk apa di dalam tubuhnya. Mereka iri hati, mereka tidak mencapai tujuannya atau mencapai ekspektasinya. Jadi bertengkar. Kemudian dia bilang apa? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Baca tuh ayat 2-nya. Jadi yang membuat manusia bertengkar dan berselisih karena mereka tidak mencapai tujuannya, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ini kata firman loh ayat 2. Kamu tidak memperoleh sesuatu. Ya, jadi kadang kita juga berantem gitu ya dengan suami, dengan istri, dengan pacar, dengan papa, dengan mama, dengan adik-adik kita. Itu karena apa? Yang pertama, ekspektasi kita tidak tercapai. Kita berjuang melawan tubuh kita, lebih kepada keakuan. Kalau saya jawabnya sih Bu Siska, keakuannya menonjol, pengen dimengerti, kayak tadi kata Bu Siska. Keakuannya itu apa? Egosentrisnya, kemudian dia ingin ekspektasinya tercapai. Jadi sebenarnya itulah hal-hal yang keakuan yang membuat kita bertengkar, sengketa, dan berselisih. Coba tambahin Bu Sis. Ya, keegoisan itu kan memang orang-orang yang ya itu tadi kan manusia-manusia duniawi. Kalau manusia rohani kan tidak menonjolkan ego.
Betul nggak? Ya. Gitu. Tuh, karena keegoan itu. Ini loh, aku yang lebih benar, lebih baik, lebih pintar. Nah itu. Merasa lebih. Tapi cuman merasa loh. Tapi tidak kebenaran loh. Perasaan bukan kebenaran. Selamat malam, Pak Denbe, welcome back. Pak Kimontas, selamat malam. Pak Gu, damai sejahtera. Yuk, ada yang mau ditanya atau ditanggapi? Silakan. Mbak Damai Sejahtera, ada yang mau disampaikan kah? Pak Kimontas, ada yang mau ditanya? Selamat malam. Ya, ada yang mau ditanya, Pak? Tadi saya naik karena saya ingin kuatkan itu saudara yang keluar tadi. Oh, dia malah minta keluar ya, Pak ya? Bapak tadi kenapa nggak interrupt saya? Host, tambahi host gitu. Udah keluar dia, Pak. Iya, soalnya tadi saya ingin dengar juga dari yang lain kan. Oke, Pak, udah keluar dia, Pak. Halo, ini siapa ini, Pak Good? Belum, Kak. Ya, ini dengan kayaknya Pak kabar baik ini. Udah hafal ya? Hah? Udah hafal. Ini kalau Pak Damai Sejahtera? Pak Damai Sejahtera ada pertanyaan? Pertanyaannya apa ya? Tentang khotbah tadi itu ya? Khotbah. Boleh juga sih nanya host entah apapun ini. Ask me anything, nggak apa-apa. Atau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Iya. Kalau saya sih menanggapi mengenai tadi tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Jadi kenapa itu ada keinginan karena kita berasal dari mana kan? Dari dunia ini gitu. Duniawi, iya. Iya, itu natural, secara natural. Jadi duniawi adalah dunia itu wilayah abu-abu. Ini perangkap iblis kita banyak. Kenapa kita tambah di sini katakan engkau mengingat sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Jadi antara Allah dan iblis itu tengah-tengahnya, dan itu dunia. Jadi iblis itu memakai perangkap, jebakan atau perangkap untuk menarik perhatian kita dari Allah gitu. Jadi nggak fokus lagi. Makanya di dalam Matius 6 ayat 3 dikata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kenapa itu seperti dialami Yesus gitu. Iblis menyebak Yesus dengan apa yang ada di dunia ini kan, keinginan kebutuhan hidup kan. Apabila engkau anak Allah, engkau jadikanlah roti ini, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jadi kebutuhan orientasinya bukan kepada Allah, tapi pada dunia ini. Fokusnya bukannya kepada Allah, tapi pada dunia ini. Apabila kedua kan jatuhkan dirimu, maka itu bicara tentang pride tentang apa, orang yang merasa yang dihormati segala macam. Dan yang ketiga, apabila engkau menyembahku akan memberikan dunia ini kan dunia ini kan sudah dipengaruhi oleh iblis gitu. Yesus mengakui itu bahwa dunia ini sudah diserahkan oleh Adam dan Hawa kepada iblis, karena Adam dan Hawa kalah kan waktu di Taman Eden gitu. Yesus merebut kembali. Yesus merebut kembali di taman yang sama, tamannya beda, taman Getsemani. Beda, tapi
itu taman yang baik, itu taman berdarah. Yesus berdarah di situ. Yesus menitikkan darah pertama kali itu pada saat dia berdoa sebelum penyalipan. Tanah yang terkutuk itu menjadi diberkati ketika peluh-peluh darahnya itu menetes ke bumi gitu. Jadi tanah itu diberkati gitu. Jadi menurut saya bagaimana kita nggak duniawi supaya tidak ada seteru, iri hati segala macam apabila kita fokus kepada Tuhan gitu. Jadi memalikan, jadi jangan antara Allah dan iblis, jangan dijadiin dan itu kan tengah-tengah, itu dunia. Kita fokus kepada Allah supaya kita tidak terpengaruhi oleh keinginan, tidak memuaskan keinginan kita karena kita berasal dari tanah. Secara natural, secara alami kita akan mengikuti keinginan itu karena kita berasal dari tanah juga. Duniawi itu kan dimodifikasi iblis untuk sebagai jebakan perangkap gitu. Terus sih itu, jadi jangan terpengaruh dengan dan itu dunia itu. Biar kita fokus pada Tuhan supaya kita di sini di ayat 6-nya menarik sih, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu gitu. Karena itu ia katakan bahwa Allah menentang orang jahat tapi mengasihani orang yang rendah hati. Salah satu kemenangan orang percaya itu kita bila kita merendahkan yang hati. Kalau sikap posisi pada saat kita perang, sikap yang paling ideal, yang selamat itu diharap, gak ada jalan lain. Berdiri kena tembak, duduk kena tembak. Tapi kalau kita tiarap, merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, kita selamat. Karena ada Allah pembela kita. Gitu. Menurut saya gitu, fokus kepada Tuhan, kita tetap bergantung kepada Tuhan dengan kita merendahkan hati kepada Tuhan. Hanya itu ada kekuatan kita. Menurut saya sih jadi fokus kepada Tuhan. Oke, menarik ya guys. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita itu lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tapi kalau saya boleh jujur gitu ya, semua manusia berorientasi kepada hawa nafsu dan terus berjuang di dalam tubuhnya, Pak. Kenapa tadi dibilang Bu Siska, exactly kita berjuang dengan hawa nafsu dengan tubuh kita, 1 Korintus 3:3, karena kita berasal dari dunia. Ya, kenapa sih guys, kita susah banget mengikuti tatanan hidup surgawi. Ya, saya selalu menganalogikannya gitu. Kenapa sangat susah melakukan firman? Karena firman adalah bicara fitrah dan kodrat manusia semestinya. Karena apa? Tatanan yang baru yang Allah siapkan. Bahkan kita diberikan contoh sebagai karakter Yesus. Karakter Yesuslah yang menjadi fitrah manusia sesungguhnya dan seharusnya. Itu yang membuat kita susah. Untuk setiap hari, kata Yakobus 4, ngapain? Berjuang melawan hawa nafsu. Karena kita berasal dari dunia ini gitu ya. Contohnya gua gitu ya. Gua untuk bisa mengerti dan berubah gitu ya, bisa di dalam satu firman itu 1 bulan loh guys baru bertobat. Atau kayak kata Bu Siska tadi siang, ada yang bertahun-tahun gitu. Jadi memang kita sangat susah melakukan firman karena kita berjuang melawan hawa nafsu dan tubuh kita karena kita berasal dari duniawi ini. Sedangkan firman Allah adalah fitrah manusia tatanan sorgawi. Makanya sebelum kita dipanggil oleh Bapa, Rasul Paulus bilang apa? Kita memang tidak ada yang sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Ya guys, jadi kita harus serupa seperti Kristus ya. Dia yang rendah hati dan apa? Yesus itu ngapain? Matius 11, rendah hati dan apa? Lemah lembut. Lemah lembut. Tapi jangan salah, lemah lembut itu bukan lemah lembut. Bukan lemah gemulai, bukan lemah gemulai. Paham. Dalam aslinya itu kekuatan dibawa kembali. Nggak kedengaran Pak Gut, nggak kedengaran. Jadi itu terpendam. Masih pendem, masih terpendam. Pendem ya.
kekuatan di bawah kendali. Jadi orang yang lemah lembut itu dia bisa menahan amarahnya sedemikian rupa, seperti kayak Musa ketika dia diledek oleh Harun dan Miriam. Kenapa kau kawin dengan Kusi itu, istri orang Yahudi keturunan Afrika? Musa dengan dia punya power untuk menghardik daripada Harun dan juga Miriam, tapi dia berdiam diri. Gitu. Dia dapat mengendalikan semua emosinya, kontrol tubuhnya itu sedemikian rupa sehingga dia tidak membalas kejahatan dengan yang jahat. Itu lemah lembut artinya itu. Dia mempunyai kesempatan untuk membalas, tapi dia tidak membalas. Dia memberikan pembalasan itu kepada Tuhan. Itu artinya lemah lembut. Bukan diinjak, mohon maaf, itu bukan kayak gitu. Bukan lemah gemulai. Ya, mungkin Pak God. Ya, Pak Denbe, silakan. Pak Denbe, silakan. Halo Pak Denbe, masih di mute Pak. Dibuka dulu suaranya, speakernya. Ya, selamat malam Pak Vertikal. Selamat malam Kak Rosa. Yang suaranya terpendam Pak. Ya, selamat malam Kak Rosa. Ya, malam Pak. Ada yang mau ditanya atau ditanggapi khotbah tadi Pak? Ya, kebetulan saya baru dengar dulu. Oke Pak, terima kasih. Oke guys, ada yang mau menyikapi lagi guys sebelum kita lanjut? Oke, saya coba ya. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa untuk apa kita bisa hindari itu yang namanya apa tadi hawa nafsu ya. Itu kalau dari saya itu asal mulanya itu dari hal kekhawatiran. Jadi biasanya kita manusia itu kita selalu merasa khawatir. Nah pertanyaannya, kenapa kita khawatir? Kita khawatir ini karena kita merasa bahwa kita memiliki sesuatu. Jadi apa yang kita miliki itu kita takut kehilangan. Padahal kita manusia itu nggak punya sesuatu, nggak punya apa-apa. Semua itu pemberian Tuhan. Jadi ketika seseorang itu mengaku atau merasa dia dekat dengan Tuhan, dia merasa bahwa dia dekat dengan Tuhan, maka dia akan mencapai satu level di mana dia akan merasa dia nggak punya sesuatu. Dan ketika seseorang itu mencapai level itu, maka hal kekhawatiran itu tidak akan ada sama dia sama sekali. Jadi kalau memang hal kekhawatiran itu tidak ada sama dia, apa yang perlu dia takutkan? Apa yang perlu dia khawatirkan? Bahkan iblis pun tidak akan mampu menjamah dia, karena dia tidak merasa, dia merasa tidak punya sesuatu. Itu semua itu milik Tuhan. Jadi seseorang ketika dia merasa atau dia berjalan dengan Tuhan, itu kalau dari saya itu ada dua tipe orang. Yang pertama, koreksi saya kalau saya salah. Yang pertama itu kalau di kita di kekristenan itu dikatakan bahwa banyak yang dipanggil ya, kalau nggak salah ya, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Atau sebaliknya, saya agak lupa di situ. Nah, pengalaman saya itu seseorang itu bertumbuh di dalam iman itu ada yang dari jalur dia belajar tentang firman Tuhan. Dia belajar bagaimana mengenal Tuhan. Tetapi ada orang yang dekat atau mengenal Tuhan karena memang Tuhanlah yang memperkenalkan diri ke dia, yang datang ke dia langsung. Tuhanlah yang mengajarkan dia bagaimana dia hidup, bagaimana dia harus bergaul dengan sesamanya, bagaimana dia harus begitu dan begini. Itu semua Tuhan yang ngajarin dia.
Jadi tadi saya mau naik ke atas ini, itu saya mau kuatkan saudara yang tadi keluar itu. Saya mau mengatakan bahwa ketika kamu mau ingin dekat dengan Tuhan, kamu nggak perlu takut dengan segala sesuatu, nggak perlu khawatir. Cukup manggil Roh Kudus. Dan saya menyarankan kalau misalnya dia masih dengar sekarang, saya menyarankan ke dia untuk memanggil Roh Kudus. Ya Roh Kudus, aku mengundang engkau untuk hadir saat ini. Aku mengundang engkau untuk hadir saat ini. Karena Roh Kudus itulah yang akan mampu mengajarkan dia atau yang akan menuntun dia bagaimana dia mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Keduniawian itu awalnya itu misalnya kita akan membina hubungan dengan Tuhan itu misalnya dengan kita berdoa. Selama ini kita tahu bahwa mana kita berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan doa-doa kita. Nah, tapi kalau orang yang mulai dekat dengan Tuhan itu startnya itu memang dari doa, karena doa itu adalah salah satu komunikasi. Tapi kalau kita hanya berdoa saja, itu artinya kita berkomunikasi hanya menggunakan satu arah, bukan dua arah. Sedangkan komunikasi itu harus dua arah. Yang mana kita mengungkapkan isi hati kita atau unek-unek kita atau curhatannya kita kepada Tuhan, otomatis itu harus ada timbal balik. Tuhan harus berbicara kepada kita. Nah, ketika seseorang ada di level itu, dia akan menyadari bahwa ketika dia meminta balasan dari Tuhan atau suara Tuhan harus datang ke dia, itu mustahil karena dia masih ada dalam manusia yang berdosa, yang mana Tuhan itu suci. Nggak mungkin Tuhan akan berbicara langsung atau berkata-kata langsung. Nah, disitulah nanti hikmat itu datang. Ketika hikmat itu datang, dia akan menyadari bahwa sebenarnya sebelum dia meminta, sebelum dia ungkapkan dia punya isi hati, curhatan dan segala macamnya, dia akan mengerti bahwa Tuhan sudah berfirman sebelum dia bertanya. Dan firman itu ada di mana? Hikmat itu akan terbuka. Ketika itu dia tahu, maka dia akan mencari semua jawaban-jawaban atau firman-firman Tuhan itu yang sudah tertulis, yang dibukukan itu yang kita sebut Alkitab. Itu. Maka dia akan lebih tertarik untuk menggali, membaca semua firman-firman Tuhan itu atau jawaban-jawaban doa yang ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan pernah Tuhan pernah berkata begini, ujilah aku. Itu, marilah kita berperkara dan ujilah aku, supaya engkau nyata benar di hadapan. Artinya, kalau kita meyakini bahwa Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu nyata, maka firman itu nyata, firman itu ada dan sudah ada sebelum bahkan kita lahir. Misalnya seperti itu. Jadi ketika orang berdoa dan dia ada di level itu, maka dia itu akan menuntut Tuhan berbicara kepada dia, dan itu lewat firman. Karena tidak mungkin iman itu bertumbuh dan berkembang kalau pengetahuan tentang firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan berkembang. Jadi iman kita itu harus bertumbuh dan berkembang. Itu dia harus sejajar dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, udah Bang King, panjang kali nanti ngantuk orangnya. Ya, thank you ya Pak ya. Silakan Pak Denbe. Ya, Damai Sejahtera punya pertanyaan? Oke, host. Sedikit ya, satu aja ya, satu. Sebenarnya ada 2 atau 3, satu aja. Nanti panjang kali. Gini, menurut host atau saudara-saudara yang di atas ini ya, menurut anggapannya bahwa banyak perbedaan orang Kristen, golongannya, sehingga mempunyai dogma tersendiri. Maka ada perdebatan. Jadi tolong coba bisa dijelaskan supaya jangan ada perselisihan dan perdebatan gitu. Artinya memberi atau menganalisa itu supaya jelas, artinya tidak ada perdebatan dan kemana
apanya namanya itu ya, pokoknya artinya Kristus gitulah, gitu yang ku maksud itu. Nah, Bapak berarti dari tadi nggak dengar saya khotbah, Pak. Jadi kenapa lah mereka itu bertengkar dan berselisih, Pak? Nggak bisa Bapak ngomong kayak gitu. Tadi kan sudah baca. Karena mereka berjuang memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka mengingini sesuatu, tapi mereka tidak memperoleh ekspektasi mereka. Mereka iri hati, mereka berkelahi dan bertengkar. Bicara tentang doktrin, dogma, Tritunggal, Oneness, Unity. Makanya semua di sini di room saya satukan mereka semua. Apakah setiap orang memiliki perbedaan pendapat? Exactly. Itulah akhlak kita yang benar, Pak Damai Sejahtera. Dia memberikan manusia free will, sebuah kebebasan hak penuh untuk melakukan firman Allah dengan roh dan kebenaran atau dengan pengetahuan dia. Makanya saya buka room pengajaran untuk belajar, bukan apologet. Bicara doktrin, itu adalah bapak-bapak gereja yang menuliskan itu sebenarnya secara konseptual, biar kita mengerti tentang kepribadian Allah. Kalau mau belajar pada Damai Sejahtera, bisa pelajari kristologi. Siapa itu Yesus? Gitu. Enggak, artinya pemahamannya, maksudnya kan supaya sebuah bisa. Nggak bisa semua, Pak. Nggak bisa Bapak nggak bisa. Ya beda-beda, ya nggak apa-apa juga. Allah pengen seperti itu. Enggak, maksudnya gini, pemaparannya bahwa Yesus itu artinya tidak membuat satu dogma masing-masing gitu. Artinya supaya semua itu bisa dijelaskan dengan clear gitu. Iya, semuanya dengan clear kok, Pak. Kristologi, Bapak belajar kristologi nggak? Bapak percaya ya nggak Yesus manusia? Percaya. Bapak percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percaya. Oke, percaya. Ya udah, imani, lakukan, pelajari dan kenal. Pak, kasih saya satu pendeta. Kasih saya satu pendeta yang bisa menjelaskan Tritunggal. Saya bayar Bapak 1 juta sekarang. Iya, maksudnya gini loh, artinya mungkin belum ada satu orang pun bisa memaparkan apa yang dimaksud dengan kata-kata bijak Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri itu hanya bernarasi masing-masing. Ku tengok golongan-golongan di, makanya ada pertengkaran itu. Belum ada satu pun yang pas kurasa, yang cocok dengan narasinya yang begitu tepat gitu. Maka sehingga ada perselisihan. Tiap hari Pak, tiap hari room saya ini udah tentang Tritunggal. Saya udah bosan Pak. Nanti masuk lagi 500 orang itu. Nanti Bapak coba lihat YouTube aja, coba pelajari tentang konsep Allah, Tritunggal, coba pelajari. Saya udah malas Pak, karena nanti yang ada perdebatan. Saya di rumah pengajaran dan penginjilan aja lah guys, karena menurut saya firman Allah itu juga kalau didebatkan bukannya berkuasa di dalam hati kita, tapi hanya untuk berkuasa untuk berantam. Yang kedua, saya lihat Pak tidak produktif kalau saya bahas Tritunggal di sini, tidak produktif. Rata-rata berantam. Dan satu lagi bisa Hosa, tentang bagaimana penciptaan ini kan Allah itu secara global itu misinya apa gitu. Tadi saya udah baca. Aku tadi udah baca Pak, misinya cuma satu Pak, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya baca ulang ya Pak, Bapak berarti telat masuknya ya. Tadi jam 6 sore. Jadi misi Tuhan Yesus itu apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi memang tugas ataupun misi daripada Yesus datang ke bumi adalah untuk menebus manusia, menyelamatkan manusia. Kemudian apa katanya tadi? Membawa manusia mengenal Sang Pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus,
kemudian memuridkan. Jadi setiap kita untuk mendapatkan pengenalan yang komprehensif, dikatakan kita harus dimuridkan, Pak. Sebagai murid Kristus, ya, Bapak saya garansi, Pak, Bapak pasti mengenal pribadi. Jadi itulah misi daripada Tuhan Yesus. Maksudnya Bu gini Bu, secara globalnya gitu Bu, secara globalnya Allah itu menciptakan langit dan bumi secara globalnya gitu. Misinya apa sampai dia kan dikatakan Alfa dan Omega gitu. Maksud misi dan tujuannya itu gitu. Supaya karena banyak sekali orang percaya tapi tidak memahami. Oke, untuk apa sih Tuhan menciptakan langit dan bumi gitu ya? Oke. Yohanes 3:16 ya mungkin yang bisa saya praktekkan. Kenapa sih Allah menciptakan manusia, bahkan katanya hendaklah kita menjadikan manusia serupa dengan kita? Jawabannya cuma satu, because God so love. Karena dia adalah kasih. Oke Pak, karena dia adalah wujud kasih, dia tidak bisa praktekkan kasih itu pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia butuh persekutuan, dia butuh unity. Makanya saya selalu bilang, bicara tentang the kingdom of God, keluarga kerajaan Allah, itu bicara yang pertama adalah relasi, relationship. Yang kedua bicara tentang family. Jesus Christ membangun sebuah kingdom, keluarga yang terakhir, keluarga kerajaan Allah. Makanya saya pernah bawa minggu lalu Injil kerajaan Allah, dan orang-orang kaget. Biasanya Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil apalagi yang dibawa oleh kerajaan Allah, katanya ketawa. Jadi sebenarnya Pak, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Karena itu tadi, God so love, karena dia kasih. Oh gitu Bu ya. Gini, aku menanggapi sih kita, kalaupun narasi ini salah, tolong ditanggapi juga kan gitu. Kalau menurut narasi saya ini kan, bahwa dibuat itu misi Tuhan Allah itu sendiri itu kan menciptakan segala sesuatunya itu kan, maksudnya itu kan begini dia. Kalau saya menarasikan itu untuk membuat lambang pemerintahan Allah itu sendiri gitu. Artinya membuat pemerintahan itu dijadikannya itu bangsa-bangsa. Ya, itu tadi nomor 3 Pak, kerajaan tadi. Ya, itu lambang kerajaan. Ya, berarti Bapak dari tadi nggak nyimak sih. Jadi pertama sebenarnya dia menjurus ke relasi dulu sih Pak. Dia pengen disembah oleh bangsa-bangsa, masuk ke family, baru masuk ke kingdom. Kerajaan tadi, lambang kerajaan. Bapak dari tadi tidak mendengarkan saya berarti. The kingdom, tadi saya bilang the gospel of kingdom, Injil kerajaan, itu yang dia bawa. Karena yang aku maksud itu kan perjalanannya itu gitu, perjalanannya pemerintahan itu gitu. Maksud saya itu, kalau masalah itu kan semua pasti mengerti. Kalau dengan ayat-ayat apapun, tangkis walaupun berdebat ada semua tangkis saja di dalam kitab itu. Cuman maksud ini kan sistematisnya, artinya secara global bahwa pemerintahan Allah itu gitu, sebagai dia bentuk dia segala bangsa-bangsa, dia turunkan Yesus Kristus itu. Misinya itu gitu maksudnya, untuk menentukan apa gitu. Ya aku maksud ini. Kalau masalah yang Bos bilang itu ya semua yang rajin gereja itu pasti paham juga gitu. Ya udah, sekarang versi Bapak lah, udah capek aku menjawab Bapak. Udah jawablah dulu. Ngapain lah Allah menciptakan langit dan bumi? Ya, versi Bapak lah, versi Bapak. Oke. Biar saya jelaskan supaya kan banyak yang sebenarnya ini seperti yang saya bilangkan tadi kan, suatu lambang pemerintahan Allah itu diciptakan segala sesuatunya itu kan diciptakan bangsa-bangsa itu kan lambang pemerintahan. Pakai ayat lah, pakai ayat. Yohanes 3:16. Pakai ayat, nggak boleh pakai otak. Sabarlah, nanti kan enggak harus pakai ayat. Mana lambang pemerintahannya, cepat. Oke. Tapi itu ujungnya aja ya. Ujungnya ya. 19 ayat 2 biar pintar kau. Mazmur 19 ayat 2. Coba kau buka Damai. Ini bukan masalah pintar. Ini artinya gini loh. Semua arti yang teologi pun belum memahami Alkitab seluruhnya loh. Artinya kita harus belajar. Kalau kau sudah belum. Makanya belajar.
Iya, Mazmur 19 ayat 2 menjawab pertanyaan Rosa tadi. Ku ajari kau. Coba bacakan. Belum Ya kau dapat. baca, itu menjawab kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mazmur 19 ayat 2. Baca Pak Damai Sejahtera. Belum ku dapat. Lah berarti kau dari tadi aku suruh buka Alkitab nggak baca Alkitab. Oh, katanya dari tadi Kristen guys. Mana Baca dengan Wahyu 21. Bukan, baca dulu itu. Mazmur 19 ayat 2. Itu kan narasinya kan lain. Bukan, baca dulu. Dia lah suruh baca. Kalau aku kan belum ke situ ku baca. Ah, turunin aja lah, nggak beres ini. Ngapain nanya-nanya aku? Stupid ternyata guys. Nih, kalau lu masih di bawah, gue bacain untuk lu ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apalah maksudnya itu, Pak Namus? Pribadi ya itu tadi, bahwa kenapa Allah menciptakan bumi, menceritakan tentang kemuliaan Allah bisa kita lihat dari bumi. Gitu. Kan itu ungkapan Raja Daud, benar nggak? Kalau saya nggak salah ya. Ya. Ini ungkapan Raja Daud, betul. Ya. Oh, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Betul juga, guys. Jadi sebenarnya dia menciptakan langit dan bumi ini menceritakan kemuliaannya ya Pak Namus ya. Good. Saya dapat apa ya, pewahyuan baru hari ini guys. Kalau tadi saya bilang karena God so love, karena dia kasih Pak, dia ingin wujud kasih itu dilambangkan dia sebuah kerajaannya dan dia ingin membuat suatu relationship dan unity, yaitu adalah kingdom. The kingdom, sebuah kerajaan Allah, dan kasih itu dinyatakan dia di dalam kingdom family-nya dia. Oke, nggak apa-apa. Saya juga langit dan bumi itu diciptakan untuk siapa? Jadi ada tujuannya untuk manusia. Iya, untuk manusia. Makanya God so love kan, karena dia kasih. Karena dia, jadi langit kan memberikan hujan, bumi memberikan tumbuhan, memberikan binatang. Tujuannya untuk manusia. Ya. Jadi kenapa Tuhan menciptakan itu untuk manusia? Kenapa? Karena manusia itu representasi pemerintahnya di bumi kan, gitu. Pemerintahnya di bumi, betul. Saya juga selalu bilang gitu, lambang pemerintahan dia itu di bumi. Ya, jadi saya selalu pakai urutan dan pakai ayatnya itu aja sih, simple. Kenapa sih dia menciptakan langit dan bumi? Karena itu dia God so love, dia kasih. Bagaimana dia menunjukkan kasihnya? Dia perlu buat sesuatu gitu. Apa kerajaannya? Dari situ dia bisa mewujudkan kasihnya. Oke, selamat malam Mbak Rosa. Iya, malam Mbak Vertikal. Malam, thanks God. Ya, saya mengikuti ya. Jadi, ada kesempatan malam hari ini kita diskusi Kak ya, sharing ya. Bukan berdebat. Karena firman Tuhan pun mengajarkan kepada kita semua. Rasul Paulus berpesan kepada anak didiknya Timotius, hindari yang namanya perdebatan. Yang pertama, karena saya lihat banyak sekarang ini demi sesuatu firman Tuhan dijadikan objek. Ya, jadi memang kekristenan kita ini tidak bisa kita paksakan. Ya, kadang yang sama-sama duduk di gereja pun kadang, ya katakanlah ada 10 orang belum satu pemahaman, kan begitu. Setuju Pak? Setuju ya. Nah, jadi itu semua. Ya, kalau rahasia firman Tuhan ini, firman Tuhan Alkitab ini tidak bisa diterjemahkan secara letterlet. Baik juga pengetahuan fungsinya untuk menambah. Karena firman Tuhan juga berkata ada selubung. Nah, beda dengan kita pelajari buku-buku teolog atau yang lain.
Jadi dalam kitab ini, firman Tuhan ini, makanya kalau kita pertama beli kitab itu, ada ditulis itu cara untuk mempelajari Alkitab. Kita pertama berdoa, kan begitu, dengan tenang. Karena kalau kita salah, bagaimana kita menyampaikan sama seseorang kalau kita pun firman Tuhan nggak kita mengerti. Memang benar tadi ini topiknya, saya lihat arahnya tujuan Tuhan menciptakan bumi. Dasar Tuhan itu memang kasih, karena Dia adalah kasih, Allah adalah kasih. Dia bersifat sampai Dia korbankan dirinya, itu betul. Tapi apakah mengerti, apalagi kalau dia memahaminya secara pikiran, nggak ketemu Pak ya, makanya disinilah, makanya saya membawa value yang berbeda daripada gaya-gaya mereka gitu, bahwa bagi aku iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya Pak Kabar Baik dan semua teman-teman yang rajin di Komal saya itu rajin memberikan debates. Ya, debates itu artinya argumen ya, new argumen yang membuat kita selalu mengalami pembaruan akal budi. Seperti tadi kata Pak Namus, tujuannya untuk langit dan bumi apa? Mazmur ya 19 ayat 2, memuliakan langit, menandakan kemuliaan Allah gitu. Jadi memang worshiping God juga adalah salah satu unity yang Dia buat sebenarnya, bentuk kerajaannya gitu ya. Jadi bagi saya new argument membuat saya semakin paham secara komprehensif tentang kitab-kitab suci. Jadi saya tidak suka sebenarnya tentang debat, Pak, karena debat saya lihat tidak ada hasil. Itu yang kedua, debat membuat orang berantem dan tidak ada kasih di sana. Bahkan seperti saya yang orangnya logik, ya, saya memang orangnya no baper ya, tapi bagi saya pengetahuan saya tidak sistematis jadinya. Karena apa? Acak kotak mereka. Bisa jadi yang menjelaskan itu nol pendidikannya tentang agama. Seperti kata Pak Namus, kamu S2, otak dia masih SD. Samakan IQ-mu dengan anak SD. Nah, sering juga saya dimarah-marahi sama mereka ketika gue memberikan room ke orang-orang yang bukan dasar teologi, and then ngajarin kita, kemudian dia hanya untuk mau berantem, kemudian dia kasih ayat Al-Quran. Ya kita udah tonton sih Pak selama 2025 ini ya, karena dulu saya sebenarnya di dunia sekuler ataupun profesional gitu, tapi ketika mereka kayak Bapak bilang tadi, hanya untuk, tadi saya khotbahnya Yakobus 4, hanya untuk memuaskan hawa nafsu, dan mereka bertengkar dan berkelahi. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran dan perselisihan? Ya, kalau mereka ingin memuaskan hawa nafsunya, mereka ingin menang, mereka ingin melihat superiornya. Makanya bersih tenggang leher katanya tadi. Boleh saya lanjut Barosa? Boleh. Jadi itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Ros, itu hawa nafsu itu jelas itu tertulis dalam Yakobus itu ya. Bahkan doa kita pun ketika kita minta untuk memuaskan juga salah. Jadi itulah saya sampaikan tadi. Memang misi Tuhan itu kalau kita lihat sebentar lagi Paskah, tidak lebih tidak kurang karya penyelamatan. Ya, karya penyelamatan. Penciptaan ya Kak ya. Apa tujuan penciptaan? Kadang begini, kalau secara manusiawi lumrahnya kita mungkin tanya ini, nggak ketemu makin kita tanya lagi, iya. Gitu juga Pak, kalau saat teduh gitu ya sama Tuhan, saya tanya, saya searching, tanya lagi sama Tuhannya, iya. Usia jasmani kita Kak yang cuman mengandalkan pikiran. Padahal gini, kalau secara jasmani manusia itu kan Kak, ini secara biologi ya, otak manusia itu tidak lebih dari sebesar kepalan tangan kita. Iya, tidak dari kepalan tangan. Jadi contohlah kakak, kepal tangan kakak. Nah, sebesar itu kepalan tangan kita sebesar
otak kita, sedangkan otak kita yang secara biologis, secara manusia yang sebesar kepalan tangan ini mau memikirkan yang besar yang Tuhan kerjakan, jadi nggak ketemu. Jadi intinya karya penyelamatan Tuhan itu nggak terselami, tapi ada ayat-ayat firman Tuhan yang mendasar sama kita. Salah satunya contoh karya penyelamatan ini, kalau kita lihat memang rentetan-rentetannya firman Tuhan yang nanti diakhiri jelas di kitab Wahyu dikatakan, kan gitu Kak Rosa ya. Ya, Tuhan menyelamatkan ini kita, orang-orang yang ditebus, untuk ditempatkan di satu kayak tadi kingdom, kerajaan Yerusalem baru. Kenapa? Karena memang Tuhan merindu ada orang-orang yang hari-hari tiap hari untuk menyembah Dia, kan begitu. Kalau kita pelajari lagi dalam kenapa Lucifer dibuang ke dunia ini dalam Yesaya pasal 14, dan sepertiganya itu jelas ya, bintang timur, sedangkan Yesus itu bintang timur yang gilang gemilang, sama-sama bintang timur kan. Jadi ada sesuatu yang sudah berubah dulu di surga, sehingga Lucifer dan pengikut-pengikutnya sepertiga katanya itu dibuang ke dunia, sehingga Tuhan lewat rencananya mau menyediakan suatu tempat untuk menggantikan. Dalam kitab Wahyu itu dikumpulkan untuk orang-orang yang sudah ditebus dari antara orang Israel yang 1444 orang. Ya, kalau kita lihat, jadi memang ini semua, kalau kita kembali ke firman Tuhan, dia Alfa dan Omega, taruh saya, dia Alfa dan Omega, dia Alfa dan Omega yang pertama dan yang akhir. Dialah firman Tuhan, dialah Yesus. Ya, ini satu pribadi yang sungguh sangat luar biasa. Dia sudah siapkan, mungkin dahulu sudah dibuatkan tentang kedatangannya, sudah dibuatkan kedatangannya. Ya, bahkan 700 tahun sebelum dia datang ya. Benar. Sudah dijadikan Kristus yang akan dikorbankan. Oke ya. Pak, kita tegur dulu ya Pak ya, yang baru ya Pak ya. Halo, selamat malam Bu atau Bapak nih, Pak Timi. Halo. Halo ya, Kak. halo. Ada yang mau ditanya Pak? Ini mau bertanya, kan ada orang di room sebelah tuh yang berdebat mengenai kalau katanya kan Tuhan itu adalah roh ya. Iya, Allah adalah. Iya, Allah adalah roh. Terus katanya manusia juga kan punya roh. Terus sekarang rohnya manusia itu di mana? Itu sih. Roh manusia ada di sini. Kenapa? Di mana Kak? Di dalam ini, di dalam tubuhku. Oh, di dalam. Tapi ada ayat pendukungnya? Enggak Kak, ada ayat. Oh, Anda masih mau cari ayat-ayat dalam hidup ini? Oke ya. Supaya lebih menguatkan Kak kalau ada ayat itu. Coba kalau Yohanes 3 ayat 5 menjawab nggak itu kira-kira ya? 3 ayat berapa Kak? 3 ayat 6. Coba. 3 ayat 6. Ya, coba baca dulu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ya, berarti itu Yesus ngomong dengan Nikodemus. Nikodemus lahir secara daging, tubuh, jasmani, tetapi dia belum, kata Yesus, dilahirkan secara roh. Berarti manusia ada rohnya. Karena tubuh dan rohnya harus dilahirkan. Berarti manusia punya 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian kalau mau pakai ayat yang lain lagi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan udah pernah baca itu belum? Pernah Kak, pernah. Nah ya udah, berarti manusia 3 dimensi tuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara lengkap ini. Amin. Apa fungsinya itu Kak? Fungsi sebenarnya 3-tiganya fungsinya sama Pak, perlu karena Bapak nggak mungkin juga menyembah Allah arwah-arwah ya kan, jin ya, makanya Tuhan bilang apa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tubuhmu juga, jiwa dan akal budimu. Jadi fungsinya apa? Bapak Pak Tini menyembah Allah dengan seutuhnya, jangan separuh-paruh, mana rohnya, mana jiwa si Rosa, mana tubuh si Rosa. Oke, ada lagi? Itu saya dulu sih ya. Oke. Ada lagi pertanyaan guys? Cekgu ini bolak-balik. Bagaimana membuktikan kalau Alkitab itu bisa dipercaya Kak? Oke, yang pertama Pak, simple sih bagi saya. Kenapa sih Alkitab itu menjadi sumber yang terpercaya? Bagi saya gini. Karena begini Kak, ada alasan. Tunggu dulu dong, aku belum jawab. Nah, bentar Kak. Ada sambungannya Kak, ada sambungannya. Karena kan kalau kata mereka itu kan, wah kitabmu itu kan ditulis oleh Paulus, yang notabene-nya itu kan manusia. Jadi untuk apa kalian percaya sama perkataan Paulus? Oke. Di sini Kak, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ya udah, si teks kata itu jawab kalau Timi ya. Jawab. Ya. 1 Yohanes 1 sampai 4 jawabannya. Ya, bacain Timi. Kau buka Alkitab nggak kau? Kau malas buka Alkitab, jangan masuk sini kau. Ada. Di sini orang-orang yang mau belajar. Oh iya, baca coba. Ya, baca coba. 1 Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Satu Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ya? Ya. Panjang banget ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan yang dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Amin. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kamu menjadi sempurna. Nah, itu clear banget ini. Nggak perlu lagi dijawab pertanyaanmu, itu udah sangat mempermalukan. Oke?
Guys, sepertinya aku udah dulu karena aku udah dari jam 6. Ada yang mau aku telepon ya. Semoga hari ini untuk khotbahnya dan firman-firman yang disampaikan dapat memberkati. See you again tomorrow. God bless. Shalom. Tuhan berkati.